Disinilah kita lihat seberapa United Anda, seberapa eh, niat Anda memasukkan satu atau dua pemain dari tim rival ke skuad Manchester United. Pas atau Nah, present? yang dari pas big star dari pemain tim rival kita yang nama besar yang sekiranya mau kalian lihat berkostum United, mau itu dari eranya Sir Alex Ferguson atau mau di era sekarang dengan peak Ya, performance-nya mereka ya, atau gimana Midian? zaman 2000-an sampai 2010 lah. 2000 sampai 2000, oke, 2000 sampai 2010 berarti Gen Z lewat lah ya. Jadi kita kita memang namanya juga United perjuangan nostalgia kok, memang terjebak Iya, di iya. masa lalu. Nah, berserta alasan-alasannya ya. Kenapa kalian Ya, memilih pemain itu? Alasannya apa? Oke, tanpa basa-basi lagi silakan Midian. Siapa dari Big Star rival yang mau Anda datangkan saat mau Anda lihat berkostum United? Jadi kalau aku ada dua aja sih, karena sebenarnya kayak aku seorang fansnya Didier Drogba dan Aguero, tapi aku nggak akan pick up itu. Jadi siapa tahu Siapa kalian lagi ini ketahui. yang mau dipasang sama si orang ini? Nggak tahu kenapa aku pengen banget lihat John Terry dulu main di United gitu. Eh, Kenapa John Terry? Ah, kita mengingat kesuksesan United dari 2007, 2006, 2007 sampai 2009 itu Mm-mm. pada zaman kejayaannya Rio Ferdinand dan Nemanja Temannya Vidic. Vidic. Mhm. Dan aku ngelihat posisi itu eh, kesuksesan United di tahun itu adalah peran dari dua center back ini dan John Terry kalau misalnya mungkin dari 2000-an awal mungkin kan sosok pemain yang loyal juga di Chelsea bisa di United eh itu menjadi salah satu investasi terbesar bagi United sih di sampai di historikalnya karena di situasi-situasi corner harusnya Hmm. United bisa sebuah tim besar itu di situasi seperti itu bisa menjadi sebuah menghasilkan peluang matang untuk menghasilkan gol dan itu juga ditunjukkan pada saat John Terry di Chelsea entah nggak tahu karena memang faktor dulu awalnya Mourinho 2004 ke Chelsea punya pelatih set piece taker yang handal ataupun memang dari seorang John Terry-nya dan Ricardo Carvalho yang punya insting dalam menyambut tendangan corner ya. Jadi aku ngelihat John Terry kalau misalnya tidak ada antara salah satu Rio dan Nemanja, Hmm. eh, John Terry layak untuk mengisi posisi itu di lini belakang United sih. Kamu lebih prefer John Terry dipasangkan dengan Rio atau John Terry dipasangkan dengan Vidic? Eh, John Terry dengan Nemanja karena aku lihat Nemanja itu eh, dia tugasnya dirty jobnya gitu. Hmm. Sedangkan River ini kan memang hampir sama kayak Dengan John Terry John yang Terry. bisa melakukan long ball ke depan gitu kan dan punya karisma ketenangan sosok back di belakang itu sangat dibutuhkan ya dan itu bisa di switch antara Rio dengan John Terry. Tapi ya, iya, tapi nggak bisa juga sih dipartnerkan John Terry sama Rio Ferdinand. Selek ini pemain dua orang nih. Ya karena jarang juga kayaknya kita lihat ada dua pemain Inggris utama yang bisa klop gitu Mm-mm. di satu tim yang di posisi itu sangat identik ya Iya. gitu. Jadi kalau aku lihat John Terry, yang kedua David Silva gitu, dari City Oke. gitu. Jadi ini pemain mungkin yang awal mula datang ke Inggris dan ke zamannya mungkin bisa dibilang reformasinya City lah ya di Hmm. zamannya Manuel Pellegrini gitu. Awal Hmm. mula nggak expect bakalan sevital itu perannya Hmm. seorang sosok David Silva punya postur kecil gitu, tapi Kecil. ternyata punya visi seorang gelandang Spanyol itu memang nggak bisa kita munafikan ya. Di zamannya Xavi, Iniesta, Betul. kemudian Santi Cazorla, Santi kemudian Cesc Cazorla. Fabregas gitu Iya, kan. iya. Betul, betul, Jadi betul. David Silva sih layak untuk masuk ke tim United.
kalau aku. Gimana Kak Steve? Anda sepakatkah dengan Nah, pemain yang dipilih Midian? oke sih, benar-benar benar karena memang pemain yang disebutin Median tadi memang jadi momok bagi United di masa lalu sih. Apalagi prime-nya Hmm. David Silva itu, itu licin sekali, itu benar-benar susah. Kita dan zaman City sudah mulai sering bantai-bantai United itu kan gara-gara David Silva juga itu tuh. Iya, 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 Iya kan? betul, iya, betul, Bisa betul, bantai-bantai United dua betul, kosong lebih, 3-0 betul, lebih itu kan ya betul, David betul, Silva tuh kita sulit bener ngerti. Dan begitu betul. lihat City dan MU ini rasanya udah di era Ferguson akhir-akhir itu rasanya juga aduh ini bahaya. Dan akhirnya terbukti memang dia cukup cukup bisa membuat dan hasilnya kelihatan juga dan kita cukup kerepotan waktu itu menghadapi David Silva. John Terry Hmm. jelas Chelsea di era itu sangat sulit kebobolan. Yes. Bahkan United setiap udah tanding di Stamford Bridge tuh rasanya juga nggak udah pesimis dulu nggak mungkin bisa menang gitu. Iya. Di sisi lain aku lihat betul John Terry itu meskipun dia bertahan tapi peran dia dalam mencetak gol pun atau dalam hal saat misalkan lini depannya buntu pun entah kenapa tuh dia bisa aja jadi pembeda gitu. Hmm. Meskipun dia hanya pemain belakang ya. Karena mungkin ya sosok karismanya sebagai leader juga sangat terasa. Em, sehingga menurutku juga dia sebenarnya kalau misalkan berseragam United di kala itu ya, mungkin United sudah 2 atau 3 kali treble winner di era tahun 2000-an sampai 2010 ya. Bisa Messi jadi nggak ya. lolos ya, Messi nggak lolos ya. Messi nggak lolos, Messi udah pasti itu kan. Gol sundulan di final Di Roma mungkin nggak 2009, akan terjadi iya tuh. nggak Nggak terjadi akan itu, terjadi dikepak pasti itu kalau sama di John John Terry. Terry. Iya, udah. Sudah pasti. Setuju Ah, aku sepakat dengan pilihan ini. hmm. Iya, memang memang John Terry kita apresiasi leadershipnya dia dalam memimpin Chelsea itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi, dan itu memang kita bisa melihat pemain yang punya atribut leader di pada saat satu tim itu bertanding gitu. Dan satu alasan yang sama kenapa saya selalu nggak pernah menganggap Bruno Fernandes itu adalah leader, karena dia nggak punya atribut itu. Beda beda dengan pemain sekaliber John Terry atau Terlalu sering komplain ya, Bruno. iya. Too much complain. Meskipun skillful, iya, skillful betul. Yes, Cuman memang betul. leadershipnya menurutku kurang sih. Oke. Malah Sekarang Maguire itu leadershipnya. Maguire oke tuh leadership, cuma terlalu kalem, kurang dia. Nah, coba sekeras John Terry. Waduh, Itu dia. pasti dapat. Pasti treble kita ya. Treble. Yang sekarang malah trouble. Nah, sekarang giliranmu ke Steam. Siapa pemain Oke. di masa Eh, lalu? ada 2 orang dan aku sangat menyukai pemain, terutama untuk periode 2000-2010 gitu ya. Mm-mm. Aku sangat mengagumi peran midfield, para pemain midfield nih. Entah nggak hanya di United ya, tapi juga yang di luar United itu aku sangat menikmati peran itu, peran para pemain ini. Nah, dan di sisi lain aku juga sangat menyukai atau sangat mengidolai pemain-pemain yang memiliki atribut leadership yang yang tinggi bisa dibilang gitu ya. Ya. Um, meskipun aku tidak mengidolai Roy Keane tapi ke Paul Scholes tapi di United ya cuman kalau lihat dari tim rival ada 2 nama Patrick Vieira kah? yang sebenarnya nah itu salah satunya, satu Patrick Vieira, yang kedua Steven Gerrard. Oh. Aku coba Wah, bayang tuh Wah. kalau kita punya 2 pemain itu wah, 10 musim treble terus gitu. aduh, aduh, Entah kenapa ya, aduh. aku merasa katanya rival ini rivalnya gak lagi sekaligus yang paling rival Betul-betul saja. dibajak, Pak. Bayangin aja zaman Arsenal itu kita kan hampir tiap pertandingan pasti berantem tuh kayak kayaknya Betul-betul Barca gitu lawan dibajak, Arsenal Pak. kan. Dan aku paling jengkel dengan Patrick Vieira selalu gitu. Ini, ini kenapa sulit sekali sih nembus nembus organisasinya Arsenal gitu. Di sisi lain kalau urusan berantem mancing-mancing emosi dia paling pinter kan. Makanya kan Iya, iya, kalau iya. lihat yang ini yang apa show-nya Gary Neville Stick to football. dimainkan Iya, dengan iya. Patrick Vieira. Iya. Patrick Vieira dengan dia ngomong gamblang bahwa dia tidak menyukai Gary Neville kan. Mm-mm, Akhirnya mm-mm. dia menurut dia dengan santai dan memang itu tampak sekali zaman Iya. Arsenal itu kan dia tatapannya ke para pemain MU itu benci sekali tuh kelihatan sekali dan itu memunculkan
atmosfer para pemain Arsenal juga jadi kepancing untuk ayo kita ganyang United ya gitu kan. Itu sangat terasa sekali. Dan secara kemampuan sebagai pemain tengah udah nggak diragukan sih, dia cukup bisa membangun ritme skemanya Arsene Wenger di eranya kejayaannya itu kan juga nggak lepas dari Patrick Vieira, meskipun juga banyak pemain lain yang terlibat, tapi aku merasa Patrick Vieira nih perannya sangat sentral sekali, dan aku berharap kalau dia duet sama Roy Keane di tengah itu kayak mana ya. Bayangin aja di ruang ganti isinya Roy Keane sama Patrick Vieira. Malah berantem semua tuh mereka di lapangan, ada dua sosok leader yang atribut leadershipnya tumpah-tumpah tuh kan. Di satu klub ya pasti kan gitu kan. Atau bahkan menjadi pelapisnya Roy Keane aja saat misal Roy Keane sedang tidak fit ya, atau akumulasi kartu gitu kan, Patrick Vieira gantian yang akumulasi kartu, Roy Keane sudah lepas. Jadi bergantian akumulasi. Karena apalagi untuk pemain sekarang ya, aku juga melihat sedikit sekali pemain yang memiliki atribut leadership yang cukup sih ya, terutama di midfield. Jarang kalau sekarang pemain-pemain sekarang tuh tidak tampak lah. Di era tahun itu kan, waduh, setiap klub kayaknya punya deh pemain dengan atribut itu, sehingga rival kita setiap bertanding tuh rasanya yang nonton aja rasanya pengen ikut berantem juga gitu. Iya, betul. Valid. Kalau Gerrard kenapa? Nah, Steven Gerrard nih, aku melihat selain sosok atribut kepemimpinannya, dan dia sebenarnya juga aku suka perannya di Liverpool saat dia bisa berperan sebagai penyerang dan cukup produktif untuk pemain di posisinya ya. Dan di sisi lain di saat-saat genting pun dia bisa sangat menjadi pembeda, dan itu hanya di 1-2 pertandingan gitu. Bahkan saat dia di Istanbul itu pun dengan kondisi ketinggalan dan kepasrahannya pun dia bisa akhirnya tetap membangkitkan dan membalanskan semangat para pemain Liverpool. Dan kontribusinya tidak hanya dari menyemangati saja, tapi juga dari golnya juga gitu, dan penyeimbang permainan timnya juga. Dan permainan cepat ala set itu yang aku sampai sekarang kalau itu bisa dimainkan di United itu, waduh itu apa ya? Model gaya permainan Gerrard ini kan yang juga yang tidak lepas, maksudnya gaya permainan Gerrard yang bisa cepat, kemudian taktis, bisa membalanskan lini tengah, dan kemudian untuk bisa produktif gol ke depan itu kan yang mengakibatkan juga Liverpool di eranya Rafa Benitez itu kan permainnya bukan kayak kick and rush-nya kan kerasa banget itu. Dan aku melihat DNA kick and rush-nya itu ada di perannya Steven Gerrard juga gitu, dan aku membayangkan kalau misalkan midfield kita ketambahan Patrick Vieira dan Steven Gerrard saat itu, waduh, ya kita nggak mungkin ada gol Aguero di terakhir itu, gol Aguero ya nggak mungkin ada tuh. Kalaupun ada ya nggak akan berpengaruh apa-apa, karena di kandang Sunderland kita udah menang 6-0, 7-0, 8-0 mungkin itu. Nggak harus hasil imbang saat itu kan. Itu misal. Dan ya aku merasa dua pemain ini sih karena memang midfield kan di era itu sangat sentral ya perannya ya. Dan apa namanya, kedua pemain ini memiliki sosok yang pas lah untuk bisa ya aku harapkan bisa berseragam United gitu ya, tapi ya ternyata tidak ya. Ya sudah, cuman ini aku merasa dua pemain rival ini karena setiap United main dengan Arsenal di era itu dan dengan Liverpool di era itu rasanya jengkel aja gitu loh, rasanya tuh ini kok sulit menang gitu, bahkan mungkin gitu yang kalah gitu, bahkan kita sebenarnya dominan, tapi saat melawan dua tim ini ya ada level kepasrahan yang tinggi juga. Wah ini masnya Gerrard apalagi tuh berapa kali dia bisa nyekor, termasuk yang nyium kamera di Old Trafford kalau nggak salah, kita kalah 1-4 apa kita kalah 4-1 kalau nggak salah. Gila itu kan Gerrard mainnya gila-gilaan banget. Ini kita dikasih opsi mengambil satu pemain, dibajak betul yang bintangnya sama kakak tim. Masalahnya aku kok secara emosional nggak bisa nerima Gerrard ya di MU ya. Sama, aku juga punya kedekatan batin seperti itu. Melihat Gerrard berkostum Manchester United itu masih hal yang sulit diterima. Kalau Vieira mungkin masih bisa kayaknya ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau Gerrard tuh susah banget aku menerima ide Gerrard. Karena mungkin selain dari sisi emosional ya, ngelihat path career-nya kan sebenarnya Vieira, aku awal ngiranya itu dia bakal mengakhiri karirnya itu di Arsenal. Di Arsenal, padahal pindah ke City. Pindah ke Juventus, pindah ke Inter Milan, pindah ke City gitu. Jadi
secara possibility mungkin masih mungkin gitu pindah ke United gitu, dan secara sosok juga memang kayak beda ya, eh, apa ya, bencinya kayak yang disampaikan Kakak Timi tadi antara Vieira dengan Gerrard itu apa ya? eh Bencinya itu hanya pada kalau Vieira pada saat in-game Pertandingan. aja. Yes, betul, betul. Sepakat, Kalau sepakat Gerrard aku. itu Mau di luar kayaknya juga iya. mau di luar kayak gimana ya? Gak bisa nerima gitu. Aku rasa nerimo. Jadi kayaknya ya mungkin kalau misalnya ini kita berandai-andai kan, ya kalau misalnya itu dipadukan antara Roy Keane, Scholes, Vieira, ya mungkin kita bisa ngambil gambaran selayaknya seperti Scholes, Lampard dan Gerrard lah. Ya, Betul. nihil gitu, nggak ada Nggak pencapaian ada yang bisa hasil. kan. Mm-mm. Tapi ya mungkin Kakak Timi karena melihatnya itu adalah karena ini dua pemain yang jadi batu sandungan di setiap pertandingan, ya kan? Iya, iya. Iya, itu Dan sosok sambungan banget ya mereka legend. ini. Jadi justru aku ngelihat sosok Gerrard inilah yang jadi ininya Liverpool, apa ya? Penghambatnya Liverpool. Yang jadi bikin Liverpool tuh nggak juara gara-gara Gerrard ini. Gitu, Ya. karena memang terlalu ini ke si Gerrardnya ini. Gitu, padahal yang di zamannya Suarez, Daniel Sturridge, Sterling sudah hampir mereka juara itu mungkin karena hanya sekedar mereka lebih kayaknya pengen Liverpool itu juara karena Gerrardnya, bukan karena Liverpoolnya gitu, karena ke sosoknya tuh. Jadi kalau itu ke United kayaknya nggak tahu lah ya. Aku secara emosional kayak nggak nerima gitu. Bahkan sampai sekarang momen keplesetnya itu masih jadi ikon Iya, Iya. itu jadi kita untuk olok-olokan. ngejek-ngejek mereka itu. Iya. Bahkan Tapi satu-satunya uniknya ya, padahal Gerrard ini punya personality yang nggak yang kayak Bruno juga yang ngeselin kan. iya, iya. Kalem, sebenarnya. Iya. Kalem. tapi itulah mungkin ikatan antara United dengan Liverpool ini ya merambat ke pemainnya gitu kan. Walaupun sekarang memang sudah agak bergeser, aku lebih benci sama Arsenal sih kalau sekarang ini gitu dibanding Oh iya, Liverpool iya, gitu. iya. Ini kalau ya betul sih, benar. Eh, Kalau kamu gimana, Man? Hah? Kamu Kalau siapa? aku karena kakak Timi lebih fokus ke central mid, terus median tadi David Silva dengan tadi satu John Terry mix, jadi saya sebenarnya ada nama Aguero juga, jadi itu Aguero itu nggak bisa dilepas, tapi karena median sudah memutuskan untuk mengucilkan Aguero dan Drogba dikucilkan juga, jadi saya juga nggak adil rasanya kalau Aguero dimasukkan gitu kan. Ya. Jadi yang pertama itu Cesc Fabregas. Ini Cesc Fabregas bukan Chelsea ya, tapi Cesc Fabregas Arsenal yang era muda-mudanya dia, yang pada saat dia menjadi katalisatornya Arsenal di usia yang masih sangat muda gitu. Terus yang kedua itu partnernya Steven Gerrard. Xabi Alonso. Bukan Xabi Alonso. Mascherano. El Nino. Itu iya, jadi tiga pemain berikutnya ini aku ngambilnya berdasarkan jumlah gol yang pernah mereka cetak ke gawang United, dan menurutku ini hal yang menjengkelkan dalam artian ini pemain kenapa nggak di United aja gitu loh. Meskipun Torres itu total cuma bisa ngegolin 4 gol dari total 14 apps menghadapi United, tapi yang aku suka dari Torres itu adalah dia pergerakannya dengan clinical finishingnya juga yang sangat bagus, dan dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun jadi gol, meskipun selama di Liverpool dia cuma ngegolin 4 gol. Jadi yang kedua Torres, terus yang ketiga tuh Luis Suarez. Gak tahu kalian gimana. Aku gak tahu ya, di balik sengaknya si kampret ini, di balik brengseknya si kawan ini, tapi
aku angkat tangan untuk hal produktivitas golnya dalam hal perannya dia sebagai striker itu udah nggak bisa dipertanyakan lagi. 7 gol dari 12 pertandingan menghadapi United. Kupikir Jadi Mario Balotelli kau masukkan tadi, Man. tadi aku kepikiran Mario Balotelli, tapi kenapa aku nggak masukin karena dia nggak belum sampai di tahap big game atau pemainnya City gitu yang punya peran krusial di Manchester City. Ya perannya Balotelli ya sebatas 6-1 itu aja menurutku. Ya, why always me itu aja Iya, ya I itu ya. always me. Jadi Balotelli keluar dari hitungan. Kalau Balotelli memang kan dia big personality-nya yang lebih Ya. terhighlight ya. Ya Mm-mm. daripada walaupun impact di game itu sebenarnya memang di situasi tertentu ya Mm. selalu ngeselin gitu, tapi aku nggak bisa menafikan Balotelli, Joe Barton itu adalah pemain-pemain ikonik lah. Coba Tapi aku coba menyoroti ini, Wan, hmm, Suarez dan Fernando Torres. Torres itu entah oke. kenapa ya. Saat Hmm. misalkan mereka bisa nyekor ke gawang MU saat di Old Trafford itu, em, aku merasa golnya tuh pantas gitu. Bukan yang karena Yes. mereka, Yes. bukan karena juga, bukan karena mereka yang em, Bejo. dan bahkan sejauh ini kalaupun aku yang tak kurasakan ya, aku tidak mendapatkan feel jengkelnya ke mereka berdua nih. Malah justru Hmm. saat saat mereka Hmm. bernyekor ke gawang Iya, United, iya. aku malah jengkel kepada backnya United saat itu. Iya, Kenapa sih? iya betul. Iya Ini betul. cuman Torres loh, Iya betul. cuman Torres cuman begitu kok bisa lepas gol ya? Kadang jadi kayak gitu tuh. Aduh. Kalau Suarez gimana, Kak Tim? Suarez, ya oke lah dia memang bagus ya. Cuman aku nggak apa ya, aku nggak merasa feel jengkelku terhadap pemain ini tuh kurang dalam, kurang sedalam saat Ah, itu adalah para pemain Chelsea malah kayak Drogba, Arjen Robben saat itu. Em, itu, hmm. wih lihat mereka mainan ini rasanya jengkel banget. Ini kok kayaknya pada nggak bisa ngelawan mereka ini sih gitu. Dibandingkan dengan yang waktu Liverpool ya, Liverpool. Ah, Nah, tapi kalau Liverpool memang ya bener sih. Aku justru tadi milih milih Gerrard pun ya karena sebenarnya aku juga jengkel dengan dia juga. Ini 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 Liverpool ini Gerrard gitu makanya aduh. Tapi kalau misalkan dia bisa main ke MU, kan mungkin juga bisa jadi lebih ngeri lagi lah paling tidak. Termasuk akhirnya kan Liverpoolnya jadi lebih redup lagi gitu kan. Banyak kan gitu. Kalau Kalian kok kehilangan malah Gerrard. banyak milihan Liverpool sih? Nah, iya ya, kenapa banyak dari Liverpool ya? kayaknya ada kepahitan tersendiri ya. Padahal sebenarnya Chelsea waktu itu yang lebih lebih ngeri loh. Iya, iya. Chelsea lebih sering Drogba, ngasih kita ini, ngasih sering menyusahkan kita di era Drogba itu. Robben itu kan menjengkelin banget. Hmm. Tapi Kalau aku misalnya hmm, pemain Liverpool yang aku pengen di United sebenarnya bukan karena jengkelnya juga sih, cuman karena suka aja dengan gayanya itu John Arne Riise sih. Oh ya, iya, Nggak keren yang sih. terlalu anu juga, tapi apa ya, mungkin kalau dulu kita nggak punya Petrus Evra, Gabriel Heinze hmm, gitu atau Michael Silvestri, ya dia pemain yang apa ya, sepu- mungkin bisa diingat lah beberapa situasi tenang bebas dia bisa cetak gol dengan hmm, tendangan roket kan. hmm, 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 hmm. hmm, hmm. Tapi gimana Ian, dengan nama yang ku sebutkan tadi, layak nggak Kalau mereka Ces itu main di United? Kalau menurutku yang layak itu Cesc Fabregas sama Fernando Torres sih. Aku Kenapa nggak nggak tahu, Suarez? Kenapa nggak Suarez? aku nggak tahu personality seorang Suarez itu cocok di United apa nggak. Aku cuman bisa menerima kebengalan Wayne Rooney sih di United kayaknya. Kalau gaya-gaya kontroversinya Suarez gigit tangan orang kan, suka komplain aneh-aneh juga gitu. Ya, ya. Walaupun memang harus diakuin di zamannya Suarez di Liverpool tuh dari segala sudut dia bisa cetak gol. Hmm, hmm, hmm. Dari Hmm. segi dia lagi posisi dikerubungin pemain bisa Bisa melepaskan lolos. diri Hmm. ya, dan di setiap main di Old Trafford juga jadi sosok eh, di lini belakang United, tapi apa ya, kayak nggak suka aja dengan personalitinya Suarez ini yang bisa mempengaruhi performa tim. Kalau Fabregas dulu kan di zamannya si
David Moyes kan awalnya sudah mau mendatangkan Mm-mm. si Fabregas, sudah ditelepon Iya. sama Sir Alex gitu, tapi Mm-mm. ternyata gagal dan pindahnya ke Chelsea gitu. Kalau Mm-mm. Fernando Torres kayaknya memang agak sulit membenci ini pemain gitu karena Iya. dia pemain yang kalem gitu. Ah, Dia kalau misalnya kita ingat dia ciri khasnya kan dia kalau udah dribble bola dia agak jauh ditendang baru dia adu lari kan. iya. Dan tendangannya itu yang surfing begitu kalau Iya, misalnya sudah blessing bola. blessing Mm. ya kan. Jadi Mm-mm. kalau aku secara pribadi yang ya, Fabregas sama Torres sih. Kalian tahu gak? Aku sampai saking tertariknya sama satu sosok Luis Suarez ini, sampai aku beli beberapa tahun lalu biografinya. Cuma buat mengenal siapa Luis Suarez ini. Kalau yang rival sekarang yang aktif ada nggak dari kalian yang big star ya? Oh, Ada nggak kakak kira-kira? Timi dulu deh. Liverpool lagi ya. Ya Luis Diaz. Luis Diaz kalau aku. Iya ya. Luis Diaz dah gila sih dia. Uh, Luis Diaz ya. Luis Diaz ya. Kalau Hmm. aku, Luis Diaz dah. Lihat aja mainnya kemarin, wah berapa banget ya. iya sih. Ya itu Ngototnya juga dapat ya. jarang banget sih ada pemain kayak gitu di Premier League yang model Mm-mm, tipikalnya kayak Luis Diaz gitu ya, betul betul. betul. Mm-mm. Kita siapa lagi sih Chelsea sekarang? Chelsea gerombolan si pengedar Madueke, gaya. Malo Gusto, Malo Gusto, Noni Madueke bangke. Eh, Arsenal siapa ya Arsenal? Odegaard. Odegaard. Chelsea, Arsenal, Liverpool, rivalnya United siapa lagi sih? Udah itu aja kan ya? Hah? Anu Brighton rival United. Jangan dibawa lagi tuh, tambah Jangan stres. dibawa lagi, jangan-jangan. Aku Bright, Liverpool, hmm, nggak tahu ya. Kayaknya mau salah nggak? nggak. Sebenarnya mau salah bagus, tapi sudah nggak pengen sih mau salah ada di United. Eh, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, pemain-pemain Nggak ada sekarang ya? tuh nggak ada yang punya karakter yang mencolok. Ya paling Luis Diaz tadi, tapi aku pengen pemain yang lain. Tapi siapa ya, Manchester City? Rodri mungkin. Rodri Kalau atau si Rodri, Ederson oh, lah. ya, Rodri sih. Iya, aku gitu aja antara Rodri atau Ederson. Hmm. Kalau kamu siapa Kalau ya? aku sih, kalau aku sih Gundogan sih. Padahal kemarin bisa Eh, banget itu Iya didatengin. sih, Gundogan juga. Kalau di Arsenal kayaknya nggak tahu ya di level yang sekarang ini kita kayaknya agak sulit melabeli pemain yang saat ini ada big star gitu karena Mm-mm. kalau bisa dibilang sih hampir merata ya karena memang faktor dari sosok Mikel Artetanya yang bisa Betul, setuju. eh, menemukan taktik yang pas untuk Mm. Arsenal dan pemainnya sekarang gitu. Jadi kalau untuk big star kan hitungannya sebenarnya ada KDB ya. Iya. KDB kemudian Rodri, kemudian Erling Haaland gitu. Kalau misalnya di United pun kalau misalnya dibilang big star nggak ada juga yang big star karena kalau misalnya kita bisa melabeli seorang pemain big star itu yang ada pencapaian individual lah gitu kan. Mm. Dan bisa memberikan impact di klubnya. Chelsea pun sama seperti itu kalau di masa-masa ini memang sulit bahkan itu menjadi salah satu parameter pada saat yang nominasi Ballon d'Or kemarin Oh iya. itu ada nama Lukman Ada masuk bola di Lukman 10 ya. besar gitu. Mm. Itu menjadi Iya, salah satu faktor kok bisa Ya. ada nama pemain kayak gini walaupun betul. misalnya memang Dia kontribusinya dia hat-trick. membawa Atalanta gitu Mm-mm. ke final Mm-mm. Liga Malam Jumat kan. Tapi Yes. harusnya nama-nama untuk yang masuk Ballon d'Or itu ya yang ada yang lebih baik harusnya. Kalau misalnya kita flashback sedikit dulu zaman-zaman Ronaldo, Messi, Mm-mm. Neymar, Iniesta, Betul. Modric gitu kan. Betul, Tapi betul. Kakak. Kakak gitu. Ngeliat Betul. sekarang ada Lukman. Siapa
Ya kan? Ada Mas Lukman. Hah. Kayak aneh aja gitu. Jadi Mm-mm. ya kalau aku sih mungkin kalau nggak Gundogan ya Ederson sih. Iya sama. Ya kalau Kalau aku Ederson sih, Ederson juga oke tuh. Ederson, Karena dia akan cocok skema build up dari bawahnya lebih bagus dia dan dia bisa nahan bola juga. Gitu, nggak kayak Onana tuh. Libero kita itu, libero dia. Nah, bukan goalkeeper, libero dia itu. Dia false 10 mungkin. kalau Cole Palmer, menurut kalian masuk big star gak dia? Hmm, iya. Sebenarnya kalau dari sisi permainannya kan sebenarnya dia juga tidak yang menonjol ya sebenarnya kalau Parmar ini ya sebenarnya. Tapi entah kenapa dia untuk permainan kolektif tuh sangat berkontribusi. Terlebih saat kita lihat Wolves di bantai habis itu kan memang, Nah ya, wih, Cole Palmer ini keren sekali dia mengkolektifkan meskipun yang akhir hat-trick adalah eh, Manueke ya, Noni Madueke Madueke. ya, tapi kan dia eh, tiga hat-trick assist, triple assist lah ke itu ya. Em, karena memang dia bukan tipikal yang sangat pengen menonjol sekali juga gitu. Bahkan saat main Hmm. di City pun dia seperti di bawah bayang-bayang para pemain lain yang sangat terlihat sangat ambisius dan pengen menonjol gitu. Sedangkan dia kan tidak tampak meskipun kontribusi terhadap gol-golnya juga oke dan aku tidak yakin kalau misalkan suatu saat dia join United apakah juga bisa seperti itu mungkin kurang sih karena nggak tahu ya aku lebih lebih suka pemain yang lebih greget gitu sih sebenarnya dibandingkan dengan yang Kalem-kalem gitu. santai-santai meskipun dia berkontribusi Hmm. ya. Makanya kan Hmm. Fernando Torres aku sebenarnya juga kurang cocok karena dia kurang greget juga sebenarnya. Nah, kalau Hmm. apa namanya Luis Suarez oke lah dia kelihatan banget greget, ada hasilnya juga gitu. Hmm. Kalau Kalau Ada melihat kakak, Haryono yang greget tuh nah, sama Nigel Nigel de Jong, mereka Aryon, dia, gelandang pengangkut air. hmm. anjir. Kalau Cole Palmer sih aku nilai dia belum jadi big star player ya. Dia masih youngster player Hmm. lah karena praktis baru satu musim Di Chelsea ya. di Chelsea dan kontribusinya kelihatan. Jadi Betul. ya misalnya kayak Gundogan gitu kan memang secara performa dari tahun ke tahun dia sudah teruji gitu kan. Kemudian pindah ke Barcelona juga masih jadi pemain penting. Kalau Cole Palmer ya sangat krusial mungkin di tahun kedua dan ketiganya ini kira-kira bagaimana nanti kelanjutan performanya kalau misalnya nanti si Enzo Maresca dipecat, ada pelatih Hmm. baru lagi bisa jadi mempengaruhi pemainnya. Ada pemain-pemain baru di sekitarnya yang dibeli lagi bisa jadi mempengaruhi permainannya juga gitu. Jadi ya masih dalam tahap development lah. Kalau misalnya 1 tahun ini kita nilai mungkin dia masih jadi youngster aja sih. Hmm. Kalau gitu episodenya kita tutup. Terima kasih Media dan Kakak Timi, Thank pelatih you, Persib. thank you guys, Sampai ketemu di sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye, bye, thank you. thank you.